Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Para jemaah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk talabul ilm, untuk mengkaji sejarah kehidupan wanita-wanita terbaik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang menjadi suri tauladan bagi para wanita muslimah yang mengaku beriman kepada Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang manusia butuh sosok yang diteladani. Sebagaimana para lelaki bisa melihat suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hal-hal yang khusus bagi sifat laki-laki, maka demikian pula para wanita bisa mengambil suri tauladan dari wanita-wanita terbaik yang pernah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting bagi wanita muslimah untuk mengetahui sejarah wanita-wanita terbaik agar mereka bisa mengambil pelajaran dan nantinya bisa memberi pelajaran kepada generasi-generasi setelahnya. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan biografi dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil materi ini dari kitab terjemah Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan tentang Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai, maka sekarang kita beralih pada putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang biografi Fatimah radhiyallahu anha. Dan sekarang kita lanjutkan biografi dari Zainab radhiyallahu anha. Tayyib. Sebelumnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit tambahan tentang Zainab ini. Jadi Zainab radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, beliau dinikahi oleh sepupunya sendiri. Jadi Zainab itu adalah putri dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah memiliki saudari yang bernama Halah. Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid
punya anak laki-laki yang memiliki kunyah Abul As. Nah, berarti Abul As dan Zainab ini adalah saudara sepupu. Dan ini diperbolehkan. Menikah dengan sepupu itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu menikahi saudara kandung, menikahi bibi, paman, keponakan, itu nggak boleh. Tapi kalau menikahi antar sepupu itu diperbolehkan. Dan menikahnya Abul As dengan Zainab ini disambut yaitu dengan baik oleh keluarga besar mereka berdua, baik dari Khadijah selaku ibunya Zainab maupun keluarganya Abul As, yaitu Halah, saudarinya Khadijah radhiyallahu anha. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah. Dan di tengah-tengah pernikahan mereka, Abul As dan Zainab radhiyallahu anha banyak menghadapi berbagai ujian, baik ujian keimanan maupun ujian apa istilahnya, kisah cinta gitu ya. Baik ujian yaitu kisah kasih di antara mereka. Adapun ujian keimanan, maka ini bermula dengan diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abul As dan Zainab pernah merasakan rumah tangga yang berbeda keyakinan. Diawali dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Dikisahkan bahwasanya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha bahwa beliau telah bertemu dengan seseorang yang intinya itu adalah malaikat Jibril di Gua Hira, dan ceritanya sudah masyhur, maka setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada pamannya Khadijah, Waraqah ibnu Naufal, seorang Nasrani yang masih lurus, yang pada akhirnya Waraqah bin Naufal menegaskan bahwa Muhammad, keponakan dari, yaitu suami dari keponakannya, adalah seorang nabi yang telah diutus. Oleh karena itu harus bersiap untuk mengalami ujian dan cobaan, terutama diusir oleh kaumnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka seluruh keluarga beliau, istri dan putri-putri beliau masuk Islam, membaiat beliau. Nah, di saat Zainab juga sudah membaiat Nabi SAW, ayahnya selaku Nabi dan Rasul, maka Zainab ingin memberitahukan kepada suaminya perihal keislaman ayahnya atau perihal kerasulan ayahnya. Maka tatkala Abul As pulang ke rumah, Zainab menceritakan bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab pun meminta agar suaminya ikut masuk Islam. Namun ternyata Abul As menolak. Dia tidak ingin dianggap sebagai seorang laki-laki Quraisy yang ikut istrinya, karena mertuanya beragama Islam, maka menantu ikut keluarga istrinya. Ya, jadi Abul As khawatir dengan yaitu omongan dari orang-orang Quraisy. Abul As khawatir dengan orang-orang Quraisy yang akan mencelanya, ya, dan
memberikan berbagai macam yaitu tuduhan-tuduhan. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun Abul As tidak masuk Islam, namun rumah tangga mereka tetap harmonis. Terlebih di awal diutusnya Nabi SAW belum dilarang pernikahan beda agama. Jadi pernikahan yang sudah berjalan itu masih boleh untuk dilanjutkan. Wanitanya muslimah Zainab, sedangkan laki-lakinya suaminya apa? Musyrik. Dan ini berjalan selama beberapa tahun lamanya dalam keadaan tidak ada kendala sama sekali. Namun ada suatu kejadian yang menjadikan ujian bagi rumah tangga mereka. Apa itu? Ini nanti ada kaitannya dengan biografi putri Nabi Ruqayyah. Kalau Ruqayyah itu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Maka ketika Abu Lahab sakit hati dengan ayat yang Allah turunkan berupa surat Al-Lahab, maka Abu Lahab mengancam anaknya, kamu kalau enggak menceraikan putrinya Muhammad, maka kamu enggak mau saya temui. Aku tidak akan melihat rupamu lagi. Maka anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah itu sami'na wa ata'na kepada ayahnya. Akhirnya apa? Diceraikanlah Ruqayyah. Ya, putri Nabi diceraikan dengan yaitu tanpa belas kasihan. Nah, demikian pula Abul As. Maka dia ditekan oleh orang-orang Quraisy untuk menceraikan Zainab. Ceraikanlah putri Muhammad. Nanti kamu bisa mencari pengganti wanita Quraisy manapun yang engkau sukai. Tapi Abul As menolak. Saya tidak akan menceraikan putri dari Muhammad. Saya tidak akan menceraikan istriku meskipun diganti dengan wanita Quraisy yang manapun. Ini menunjukkan besarnya kisah cinta antara mereka berdua. Dan Nabi SAW juga tidak bermasalahkan. Zainab masih bersuamikan Abul As sampai nanti terjadi perang Badar. Ya, bayangkan. Jadi Nabi SAW diangkat menjadi Rasul itu dalam kondisi Zainab dan Abul As sudah menikah. Anggaplah baru saja menikah, lalu Nabi diangkat menjadi Rasul, maka setidaknya ada 13 tahun di Mekah rumah tangga mereka apa? Berjalan. Ditambah lagi 2 tahun, yaitu ketika perang Badar. Yang saat itu Abul As nanti akan kita ceritakan kisahnya. Tertawan, ditangkap oleh orang-orang, oleh kaum muslimin, karena Abul As termasuk di antara pasukan kaum musyrikin saat perang Badar. Nah, barulah setelah itu Abul As dipisahkan dengan Zainab, dipisahkan dengan istrinya. Jadi setidaknya mereka menjalani masa pernikahan 15 tahun dalam keadaan damai. Ya, jadi ketika Nabi SAW di kota Mekah, ya Nabi mengalami ujian, cobaan dan sebagainya. Sedangkan Zainab dan Abul As mereka berumah tangga dengan biasa saja. Abul As tidak mengusik yaitu keislaman Zainab, dan juga tidak memusuhi mertuanya sendiri yaitu Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Dia memang beragama musyrik itu karena mengikuti nenek moyang. Tapi tidak ada kebencian terhadap Islam, tidak ada kebencian terhadap istrinya, tidak ada kebencian terhadap mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pernikahan mereka disebutkan di sini, Zainab melahirkan radhiyallahu anha melahirkan anak-anak Abul As sebagai berikut: Ali dan Umamah. Ali dan Umamah. Ali anak Zainab wafat saat masih kecil, sementara Umamah berumur panjang. Lalu ia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib sepeninggal Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernikahan yang cukup unik ya. Jadi Zainab dan Fatimah mereka itu saudari kandung kan?
anaknya Zainab yang bernama Umamah, maka ketika dewasa nanti dinikahi oleh suami dari bibinya sendiri. Siapa? Fatimah. Ya, dan ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu menggabungkan atau poligami antara wanita dengan ponakannya atau ponakan dengan bibinya. Ini yang nggak boleh. Ya. Tapi karena Fatimah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib menikahi keponakannya. Keponakannya siapa? Fatimah, putrinya Zainab yang bernama Umamah. Nah, ini sedikit kisah atau ya faidah sejarah yang perlu kita ketahui. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun hijrahnya Zainab radhiyallahu anha, maka telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab bin Atha bin Ajal al-Ajali dari Daud bin Abi Hind dari Amir Asy-Sya'bi bahwa Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi Abul As bin Ar-Rabi. Zainab masuk Islam lalu berhijrah bersama ayahnya, sementara Abul As enggan untuk masuk Islam. Jadi ada kisah yang nanti akan kita ulas ya lebih dalam lagi, bahwa mereka pada akhirnya terpisahkan. Jadi setelah kurang lebih ya 15 tahun mereka menjalani rumah tangga, maka pada akhirnya mereka terpisahkan. Ini suatu keharusan yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca kisah penawanan dan pembebasan Abul As, sekaligus asal mula Abul As dipisahkan dengan Zainab. Disebutkan di sini, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepadaku Al-Munzir bin Sa'ad maula Bani Asad bin Abdul Uzza dari Isa bin Ma'mar dari Ubbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kisah ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Abul As hadir dalam perang Badar bersama barisan kaum musyrikin, lalu ditawan oleh Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari. Ya. Jadi kita tahu perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Nah, salah satu dari pasukan kaum musyrik Quraisy itu adalah Abul As, istri atau suami dari Zainab. Dan posisi Zainab saat itu masih di kota Mekah. Jadi Zainab tidak ikut berhijrah bersama ayahnya di awal hijrah. Ya. Jadi Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Abul As dan Zainab masih bersama suaminya di kota Mekah. Nah, ketika kaum Quraisy membutuhkan personil perang di perang Badar, maka Abul As dipanggil. Dia masuk ke dalam pasukan Quraisy. Namun ternyata Allah mentakdirkan dia ditawan. Nah, sedikit kita bacakan kisah tentang perang Badar ini, apa yang dialami oleh Zainab. Disebutkan waqa'at ghazwatu Badrin faharaba Abul As didda abiha. Saat terjadi perang Badar, maka berperanglah Abul As melawan mertuanya. Rasulullah di barisan kaum muslimin, Abul As di barisan orang-orang musyrik. Jadi mau tidak mau Zainab berada di persimpangan. Ada dua orang yang dicintai yang ada di medan pertempuran saling berhadapan. Ayahnya sebagai panglima perang kaum muslimin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya selaku salah satu dari pasukan kaum musyrikin. Fabakat Zainab, maka Zainab menangis. Zainab menangis ketika tahu suaminya akan berangkat untuk perang Badar,
dan ayahnya Rasul SAW akan menghadapi pasukan yang di situ ada Abul As. Wa qalat, maka Zainab berkata, inni akhsha min yaumin yuyattamu fihi waladi au afquda abi. Sesungguhnya aku khawatir datang suatu hari anakku akan menjadi yatim atau aku akan kehilangan ayahku. Ya, jadi ada kemungkinan ketika dua pasukan ini bertempur, tewas salah satu di antara mereka. Kalau enggak yang meninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suaminya sendiri. Jadi ada kemungkinan anaknya Zainab akan menjadi yatim karena ayahnya tewas di tangan kaum muslimin, atau Zainab sendiri akan kehilangan ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa jadi tewas di tangan kaum musyrikin. Intahat Badrun bintisaril muslimin. Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Wa bi asri Abil As ibn Rabi, dan kondisi Abul As ternyata menjadi tawanan. Fatas'alu sayyidatu Zainab, maka Zainab pun bertanya, wa madza fa'ala abi, apa yang dialami oleh ayahku? Faqila laha, maka dijawab, intasaral muslimun, kaum muslimin menang. Fatasjudu syukran lillah, Zainab pun sujud syukur, bahagia karena ayahnya menang. Summa sa'alat, kemudian tanya lagi, wa madza fa'ala zauji, kalau suamiku gimana kabarnya? Faqalu asirahu hamu, dia ditawan oleh mertuanya sendiri. Ya, dia ditawan oleh mertuanya sendiri atau iparnya. Faqalat, maka Zainab pun bergegas, fa ursilu fi fidaihi, aku akan mengutus seorang untuk menebusnya. Nah, inilah awal Zainab radhiyallahu anha menebus suaminya sendiri. Tayyib. Nah, kita lanjutkan. Saat penduduk Mekah mengirim utusan untuk menebus para tawanan, Amr bin Ar-Rabi, saudaranya Abul As, datang membawa sejumlah harta pemberian istrinya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebusnya. Termasuk diantaranya kalung milik Zainab, pemberian ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi saat Zainab dinikahi oleh Abul As, maka ibunya menghadiahkan kalung untuk putrinya. Kalungnya siapa? Kalungnya Khadijah. Kan biasa ya, ibu dan anak itu saling mewarisi perhiasan. Nah, nanti kalau kamu sudah nikah, ini perhiasan ibu kamu pakai ya. Nah, seperti itu pula Khadijah. Khadijah punya perhiasan, kalung. Nah, setelah anaknya menikah, kalung itu dihadiahkan kepada anaknya. Dan yang mendapat kalung itu adalah Zainab. Nah, jadi sekarang kalung itu sudah dimiliki Zainab. Ketika suaminya mendapatkan ketika Zainab mendapatkan informasi bahwa suaminya ditawan, maka Zainab pun memberikan kalung ini sebagai tebusan untuk suaminya. Nah, apa yang terjadi? Maka Zainab mengiring kalung tersebut untuk menebus suaminya Abul As. Begitu melihat kalung itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalinya dan beliau merasa terenyuh, teringat Khadijah radhiyallahu anha dan mendoakan rahmat untuk beliau. Jadi bisa kita bayangkan betapa momen yang sangat mengharumkan jamaah ya. Jadi Nabi SAW dapat informasi ini Rasulullah tebusan untuk membebaskan Abul As. Mana? Dilihat ada beberapa harta, ternyata ada. Inilah kalungnya bojoku, bahasa kita gitu. Ini kan kalungnya istriku Khadijah. Oh iya, ternyata kalung ini dihadiahkan untuk putriku Zainab saat menikah. Dan sekarang saking cintanya Zainab ke suaminya,
kalung pemberian ibunya rela dijadikan sebagai tebusan untuk menebus suaminya. Subhanallah. Jadi Nabi terharu, kalung milik istrinya yang sudah dihadiahkan ke putrinya rela untuk diberikan sebagai tebusan untuk suaminya. Menunjukkan Nabi sadar anaknya Zainab itu sangat cinta dengan suaminya. Sampai-sampai kalung pemberian ibunya rela jadikan tebusan. Maka Nabi gak tega mengambil kalung ini sebagai tebusan. Ya, akhirnya Nabi SAW bersabda, jika menurut kalian perlu untuk membebaskan tawanannya dan mengembalikan kalungnya, maka lakukanlah. Jadi Nabi minta izin ya, kalau kalian tidak keberatan, bebaskan saja Abul As ini, tebusannya nggak usah diambil, karena di situ ada kalungnya Zainab, pemberian ibunya, biar dikembalikan lagi. Ya. Akhirnya kaum muslimin menjawab baik, tidak keberatan. Para sahabat nggak keberatan dengan keinginan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian melepaskan Abul As bin Ar-Rabi dan mengembalikan kalung tersebut kepada Zainab. Tapi Nabi punya syarat. Apa itu? Nabi meminta Abul As berjanji untuk melepaskan Zainab. Jadi Nabi mengembalikan kalung itu. Kalung ini kembalikan ke istrimu, tapi kamu harus melepaskan putriku untuk ikut bersamaku. Dan Abul As memenuhi janjinya meskipun cinta dengan istrinya, karena ini amanah. Terlebih dia sudah dibebaskan secara cuma-cuma. Nah kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula di sini beberapa syair yang diucapkan oleh Abul As ketika dia teringat dengan istrinya saat berpisah. Nah jadi setelah itu yang terjadi apa? Abul As pulang ke kota Mekah, bertemu dengan istrinya Zainab, mengembalikan kalungnya, lalu mempersilahkan Zainab untuk menyusul ayahnya ke kota Madinah. Taib. Jadi anggaplah pulang dari perang Badar itu Zainab langsung menyusul ayahnya ke kota Madinah. Berarti masih di tahun kedua Hijriah. Nah, sejak saat itu maka Abul As tinggal di kota Mekah dan Zainab tinggal di kota Madinah. Dan kondisi mereka berdua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah masih saling mencintai. Dilihat dari apa? Dilihat dari Zainab radhiyallahu anha setelah pisah dengan suaminya Abul As, maka banyak yang berminat dari kalangan sahabat untuk melamar putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zainab enggak mau. Zainab tidak menerima lamaran seorang laki-laki pun dari sahabat radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan Abul As. Ketika dia ditinggal oleh istrinya, maka Abul As tidak menikah dengan siapapun. Dan ini dijalani oleh mereka berdua dengan penuh kesabaran. Hingga tahun ke-6 Hijriah. Berapa tahun berarti? 4 tahun. Ya, sedikit kita ulang, mereka 15 tahun katakanlah membina pernikahan dalam keadaan tenang damai. Tahun kedua Hijriah mereka terpisahkan. Ya, sampai ke tahun 6 Hijriah. Bagaimana kisahnya? Kita bacakan. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepadaku Musa bin Muhammad bin Ibrahim Al-Harith At-Tamimi dari ayahnya. Ia berkata, Abul As bin Ar-Rabi pergi ke Syam bersama kafilah dagang kaum Quraisy. Dan ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka dikenal sebagai kaum yang suka bepergian untuk berdagang. Kemana? Di antaranya ke negeri Syam. Ya. Maka informasi kafilah dagang yang akan melintas, karena kalau dari Mekah mau ke negeri Syam itu harus lewat Madinah. Jadi kota Madinah itu termasuk kota yang strategis. Ya.
Jadi dimanfaatkan untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy untuk merampas dagangan mereka. Maka informasi sampai kepada Rasulullah SAW bahwa kafilah ini dalam perjalanan pulang meninggalkan Syam. Jadi berangkatnya nggak dicegat, nah pulangnya dicegat. Akhirnya Nabi SAW mengirim Zaid bin Harithah, sahabat Zaid bin Harithah, bersama 170 pasukan berkendaraan. Akhirnya pasukannya Zaid ini berhasil menghadang kafilah dagang Quraisy di kawasan yang bernama Al-Ais, yaitu sebuah tempat yang terletak sejauh perjalanan 4 malam dari Madinah pada bulan Jumadal Ula tahun ke-6 Hijriah. Pasukan ini berhasil menangkap kafilah beserta seluruh barang yang dibawa dan menawan seluruh rombongan dalam kafilah, termasuk diantaranya Abul As. Ya, berarti kita bisa menggambarkan Abul As ini menjadi tawanan 2 kali. Yang pertama tawanan perang Badar, kemudian dibebaskan. Dan yang kedua ketangkap lagi saat pulang dari dagang dari negeri Syam, ketangkap lagi lalu tawan lagi. Nah, maka tidak lama setelah Abul As ditawan, Abul As tiba di kota Madinah dan berhasil meloloskan diri lalu masuk ke kediamannya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu tentu saja tidak halal ya, tidak halal karena Zainab wanita muslimah, sedangkan Abul As laki-laki musyrik, dan sudah turun larangan dari Allah pernikahan beda agama, terutama wanitanya muslimah haram hukumnya menikahi dengan laki-laki musyrik. Tapi karena mereka berdua masih saling cinta, maka Abul As pun tidak ragu untuk mendatangi rumahnya Zainab. Apa tujuannya? Meminta perlindungan. Jadi Abul As meminta perlindungan kepadanya, lalu Zainab pun bersedia memberikan perlindungan. Bahasa kita itu apa? Suaka. Ya. Dan ini dalam masalah yaitu apa istilahnya ya, fikih tentang peperangan, boleh seorang muslim memberikan perlindungan khusus kepada seorang musyrik yang terlibat peperangan antara 2 negara. Jadi negara kaum muslimin sedang berperang dengan negara kafir. Lalu salah satu warga negara kaum muslimin memberikan suaka kepada salah satu warga negara kafir tersebut. Dan orang kafir yang mendapat suaka perlindungan disebut dalam istilah fikih Islam sebagai kafir musta'man, dan itu haram dibunuh. Jadi orang kafir yang sudah mendapat jaminan perlindungan dari seorang warga dari kaum muslimin, maka haram untuk dibunuh. Itu termasuk diantara keindahan agama Islam. Kalau ada warganya yang memberikan perlindungan kepada orang kafir dalam urusan tertentu, maka tidak boleh untuk mengganggunya. Maka saat Nabi SAW sholat subuh, setelah sholat subuh, Zainab berdiri di depan pintunya lalu berteriak dengan suara melengking, "Aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As bin Ar-Rabi." Maka Rasulullah SAW mendengar lalu bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai manusia, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Maka para sahabat mengatakan, "Iya, kita mendengar suara putri Nabi sedang berteriak memberikan jaminan kepada Abul As." Maka Nabi SAW mengatakan, "Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku tidak mengetahui apapun yang terjadi." Jadi Nabi nggak tahu kalau Abul As ini ketangkep terus kabur lari ke rumah Zainab.
sampai aku mendengar suara yang kalian dengar. Ya. Maka orang-orang mukmin itu satu tangan untuk melawan siapapun selain mereka. Jaminan yang diberikan oleh orang yang paling rendah kedudukannya di antara mereka berlaku di antara mereka. Ini yang tadi saya sebutkan. Kalau ada seorang warga muslim memberikan jaminan aman bagi seorang warga musyrik yang sedang terlibat perang dengan negerinya, maka harus dijaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Namanya apa tadi? Kafir musta'man. Kafir musta'man. Ya. Taib. Akhirnya karena Zainab telah memberikan perlindungan suaka kepada Abul As, maka Rasulullah SAW pun dan para sahabatnya memberikan perlindungan pula. Akhirnya apa? Abul As tidak diganggu jiwanya. Ya. Nah, setelah itu Nabi SAW ketika pulang ke rumah, Zainab menemui beliau, lalu meminta beliau untuk mengembalikan barang-barang yang diambil dari Abul As. Jadi ditanyakan, Abul As ini membawa barang dagangannya orang-orang kafir Quraisy, dirampas sama pasukannya Zaid bin Harithah, dan itu halal, boleh, karena antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin terlibat peperangan. Ya. Jadi boleh saling mengambil harta mereka. Nah, setelah Abul As mendapat perlindungan dari istrinya atau mantan istrinya mungkin ya, maka Zainab pun meminta, yaitu permohonan kepada ayahnya agar selain membebaskan Abul As juga mengembalikan barang yang dirampas. Juga mengembalikan apa? Barang yang dirampas. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit latar belakang. Kenapa kok Abul As itu memohon kepada istrinya Zainab agar mertuanya Rasulullah SAW mengembalikan barang dagangan orang-orang Quraisy? Karena begini, Zainab sekali lagi mengajak suaminya untuk masuk Islam. Jadi Zainab tetap berusaha agar suaminya masuk Islam. Namun suaminya lagi-lagi menolak. Abul As lagi-lagi menolak. Di samping belum waktunya menurut Abul As, ada beban tanggungan yang harus diselesaikan. Apa itu? Abul As sedang membawa harta perdagangan orang-orang Quraisy. Jadi seandainya Abul As masuk Islam saat itu, maka Abul As akan dikenal sebagai seorang pengkhianat. Harta orang-orang Quraisy berada di tangannya, lalu ditinggal masuk Islam. Berarti ini pengkhianatan. Maka Abul As tidak ingin ketika dia masuk Islam dalam keadaan dicap sebagai pengkhianat. Maka dari itu Abul As meminta waktu. Abul As meminta agar Zainab menyampaikan kepada ayahnya agar harta dagangannya orang-orang Quraisy dikembalikan utuh, agar bisa dibawa pulang. Akhirnya Rasulullah SAW mengabulkannya. Harta rampasan itu seluruhnya dikembalikan. Pulanglah Abul As membawa harta rampasan orang-orang Quraisy. Sampai di Mekah, selesailah urusan-urusan dan tanggung jawab perdagangan. Baru setelah itu Abul As memutuskan pergi ke kota Madinah, lalu masuk Islam. Jadi beliau tidak ada tanggungan apapun setelah apa? Ketika masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Abul As dalam keadaan ya bisa kita katakan terhormat. Meskipun kita juga ya kalau nyawanya belum dicabut Allah kan gitu ya. Apalagi perang Badar itu kan sempat terjadi perang Badar. Ini kalau seandainya nyawanya dicabut Allah Subhanahu wa taala ya sudah buyar.
Zainab akan sedih kehilangan suaminya, ya. Lalu anaknya akan menjadi anak yatim, dan suaminya juga mati dalam keadaan musyrik. Ini yang lebih apa? Yang lebih berbahaya, lebih mengerikan. Tapi Allah takdirkan Rasulullah SAW menang dan suaminya juga masih hidup meskipun menjadi tawanan. Jadi Zainab apa? Bersyukur kepada Allah SWT. Namun Zainab belum bisa meyakinkan suaminya untuk masuk Islam sampai pada kejadian ini. Setelah perang Badar tahun kedua Hijriah, lalu dipertemukan kembali dalam keadaan tertawan di tahun ke-6 Hijriah. 4 tahun berpisah. 4 tahun berpisah. Nah, setelah itu akhirnya Abul As masuk Islam, berangkat ke kota Madinah. Lalu tatkala Abul As ingin kembali dengan istrinya, ada dua pendapat ulama yang menyebutkan. Ada yang mengatakan nikah dengan akad baru, ada yang mengatakan tidak perlu memperbaharui akad. Karena pernikahan mereka berdua, ya, yang dulu itu bisa dikatakan sementara mengambang. Ya, karena mereka berdua tidak pernah menyatakan pisah. Zainab tidak pernah minta cerai kepada Abul As, pun Abul As tidak pernah menceraikan istrinya. Mereka berpisah karena permintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abul As dibebaskan dari tawanan perang Badar, dia harus merelakan istrinya hijrah ke kota Madinah. Tidak ada kata cerai. Jadi sebagian para ulama berpendapat mereka tidak cerai, hanya saja hubungan mereka tertahan karena status kemusyrikannya Abul As. Setelah Abul As masuk Islam, statusnya muslim, maka otomatis nyambung lagi. Otomatis apa? Nyambung lagi sehingga mereka tidak perlu mengulang akad pernikahan. Nah, itu diantara pendapat para ulama kita. Taib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini ternyata tidak langsung, ya. Jadi setelah Abul As kembali ke Mekah lalu mengembalikan barang-barang kepada para pemiliknya, setelah itu ia masuk Islam dan berhijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Jadi bisa dikatakan agak lama, ya, karena Abul As itu ditawan beserta barang dagangannya pada tahun 6 Hijriah bulan Jumadal Ula. Ya, setelah itu dia pulang ke kota Mekah, lalu bulan Muharram tahun berikutnya dia baru masuk Islam dan kembali ke kota Madinah. Berapa bulan ini? Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 8 bulan, cukup lama. Lagi-lagi, ya, Allah kalau mentakdirkan seseorang masih sempat mendapatkan hidayah, tidak ada yang bisa menolak. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang, ya, tidak sempat, yaitu mendapatkan hidayah, juga tidak bisa menolak. Kita hanya bisa berusaha. Taib. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Zainab kembali bersama suaminya. Setelah kurang lebih 4 tahun lebih mereka berpisah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, wafatnya Zainab. Wafatnya Zainab. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepadaku Yahya bin Abdullah bin Abi Qatadah dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ia berkata, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada awal tahun 8 Hijriah. Subhanallah. Ternyata cuma setahun, ya, mereka kembali lagi, lalu Zainab meninggal dunia. Tadi sudah kita sampaikan, Abul As masuk Islam lalu pergi ke kota Madinah dan kembali bersama istrinya di tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Muharram bulan pertama. Dan Zainab meninggal pada awal tahun ke-8 Hijriah. Awal tahun Hijriah, ya, Muharram itu.
Jadi cuma setahun mereka setelah bertemu berpisah lagi untuk selama-lamanya. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar telah bercerita kepada Muawiyah bin Abdullah bin Abi Rafi dari kakeknya, ia berkata, Ummu Aiman, Saudah binti Zam'ah dan Ummu Salamah istri Nabi SAW termasuk di antara yang memandikan Zainab binti Rasulullah SAW. Ya. Dan putri-putri Nabi SAW memang Allah takdirkan meninggal di masa hidup Nabi, kecuali satu, Fatimah. Ya, putra-putra Nabi ditakdirkan meninggal ketika mereka masih kecil. Kalau putri Nabi ditakdirkan meninggal di masa hidup Rasul SAW, tapi mereka sempat menikah, sempat punya anak. Contohnya apa? Fatimah punya anak Hasan dan Husain. Zainab punya anak tadi siapa? Umamah dan Ali. Meskipun yang Ali meninggal di saat kecil, tapi setidaknya putri-putri Nabi sempat memiliki keturunan. Adapun putra-putra Nabi SAW tidak sempat, karena mereka mati meninggal dunia di saat masih kecil. Siapa mereka? Ada Abdullah, ada Al-Qasim, ada Ibrahim. 3 putra Nabi SAW wafat saat mereka masih kecil, belum sempat dewasa, belum sempat menikah. Otomatis tidak ada keturunan Nabi dari jalur laki-laki. Dan ini adalah di antara ketetapan Allah yang hikmahnya besar. Apa? Agar tidak ada seorang pun dari umat ini yang mengaku punya garis keturunan langsung dari jalur laki kepada Rasul SAW. Wong Nabi tidak punya jalur keturunan laki saja, banyak yang ngaku-ngaku keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sah-sah saja, tapi tidak bisa dikatakan fulan bin Rasulullah SAW. Mau nggak mau, kalau ada anak keturunan Rasul, fulan bin Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Nasab itu kepada ayah. Nah seperti itu ya. Nah kita lanjutkan. Telah mengabarkan kepada kami Muawiyah bin Ad-Darir, bercerita kepada kami Asim bin Al-Ahwal dari Hafsah dari Ummu Atiyah, ia berkata, Nabi SAW berkata, mandikan dia, yaitu Zainab, sebanyak bilangan genap. Harusnya 3, harusnya ganjil ya, salah ini. Harusnya ganjil 3 kali atau 5 kali. Kalau genap ya 2 atau 4. Jadi salah ini. Mandikan Zainab dalam bilangan ganjil 3 atau 5 kali, dan campurkanlah kapur pada bilasan terakhir ya, semacam kapur barus kalau sekarang, tapi kalau dulu bukan kapur barus, tapi semisal itu. Setelah kalian selesai memandikan, beritahukan aku. Lalu setelah kami memandikan Zainab, kami memberitahukan beliau. Beliau kemudian memberi kami sarung beliau, lalu beliau bersabda, lekatkan sarung itu pada tubuhnya. Taib. Riwayat yang lain dari Yazid bin Harun, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, dari Rawh bin Ubadah bin Hisham bin Hassan, dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, telah bercerita kepadaku Ummu Atiyah, ia berkata, salah satu putri Nabi SAW wafat. Beliau kemudian memerintahkan kami. Beliau berkata, mandikanlah dia sebanyak bilangan ganjil. Nah ini yang benar, kan? Ganjil 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu, dengan air dan daun bidara, dan campurkan kafur pada bilasan terakhir. Setelah kalian selesai memandikan, beritahu aku. Maka kata Ummu Atiyah, setelah kami selesai memandikan Zainab, kami memberitahukan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kami sarung beliau. Lalu beliau bersabda, lekatkan sarung itu pada tubuhnya. Kemudian tambahan riwayat, Yazid menyebutkan dalam hadisnya, Ummu Atiyah berkata, kami menguncir rambutnya menjadi 3 kepangan, 2 di samping dan 1 di ubun-ubun.
rambut bagian depannya kami letakkan di bagian belakang tubuhnya. Jadi dikuncir di sini lalu diarahkan ke belakang, bukan ke depan ya. Jadi kanan kiri, dikepang kanan kiri, lalu yang depan diarahkan ke belakang. Nah, telah mengabarkan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Sufyan dari Khalid Al-Hadza dari Hafsah binti Sirin dari Atiyah, ia berkata, ketika kami memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada kami saat kami memandikannya, mulailah dari bagian-bagian kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudu. Dan ini banyak dibawakan di dalam kitab-kitab fikih ketika membahas hukum seputar jenazah, khususnya bagi wanita. Jadi ada adab-adab yang diambil dari kisah wafatnya Zainab radhiyallahu anha, dari kisah pengurusan jenazahnya Zainab radhiyallahu anha. Karena apa? Saat Zainab meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga beliau langsung menginstruksikan, gini caranya, mandikan 3 kali atau mandikan hilangan ganjil. Ya, termasuk juga mengkepang rambut wanita yang panjang. Ini juga diantara sunnah di dalam merawat jenazah wanita. Jadi rambut wanita tidak dibiarkan terurai seluruhnya, tapi diikat, dikepang. Nah, di hadis Zainab ini 3 kepangan, kanan, kiri, dan depan yang diarahkan ke belakang. Nah, radhiyallahu anha. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, biografi dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya sedikit kita lanjutkan karena insyaallah masih cukup waktunya, cukup cepat ya. Biografi dari Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ruqayyah ini enggak banyak kisahnya. Tidak sebanyak Zainab, apalagi Fatimah. Paling banyak Fatimah. Adapun Ruqayyah sedikit. Langsung kita bacakan. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Karena memang semua anak Rasulullah itu berasal dari satu rahim wanita, kecuali kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim itu putra Rasulullah dari rahim budak wanita yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Selebihnya putra putri Nabi SAW itu lahir dari rahimnya Khadijah. Jadi seluruh putri Nabi lahir dari rahim Khadijah. Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab yang tadi kita sampaikan. Utbah putranya Abu Lahab. Abu Lahab sendiri pamannya Rasulullah, tapi yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Nah, saat Rasulullah SAW diutus dan Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Maka Abu Lahab murka, marah dia, merasa dihinakan dengan turunnya ayat ini. Akhirnya Abu Lahab mengancam putranya, ya, kepalaku haram bertemu dengan kepalamu jika engkau tidak menceraikan putrinya Muhammad. Maksudnya apa? Haram bagiku untuk bertemu denganmu. Ya, bahasa kita, aku nggak mau melihat mukamu sebelum kamu ceraikan putrinya Muhammad. Ya, maka Utbah pun memenuhi keinginan ayahnya. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah sebelum menggaulinya. Jadi belum sempat malam pertama sudah dicerai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ini hikmah yang sangat luar biasa. Kita sebagai seorang muslim senang. Akhirnya Ruqayyah bebas dari tangan orang musyrik yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimanapun juga seorang wanita diperlakukan seperti itu bentuk perendahan. Terlepas dari kita senang karena hikmah yang ada.
Ya, apalagi setelah itu Ruqayyah dinikahi siapa? Utsman bin Affan. Senang lagi kita dapat laki-laki yang lebih baik. Cuman masalahnya bagaimanapun juga diceraikan dengan cara seperti itu adalah bentuk penghinaan. Belum sempat dikumpuli, tanpa alasan, tanpa ada sebab, tiba-tiba diceraikan. Maka ini bentuk yaitu penghinaan kepada keluarga Nabi. Terlepas dari hikmahnya yang kita sukai, ya. Nah, maka dari itu Ruqayyah pun berpisah dengan suaminya sebelum dikumpuli. Nah, disebutkan di sini Ruqayyah masuk Islam ketika istri Nabi SAW Khadijah masuk Islam. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika Nabi SAW mengumumkan bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, diikuti oleh istri beliau Khadijah, langsung diikuti oleh putri-putri beliau semua. Ya, keduanya membaiat Rasulullah SAW, sementara saudari-saudari Ruqayyah berbaiat ketika kaum wanita berbaiat kepada beliau. Ruqayyah dinikahi Utsman bin Affan dan berhijrah 2 kali bersamanya ke Habasyah. Jadi setelah nikah dengan Utsman bin Affan, maka mereka berdua sempat hijrah ke negeri Habasyah dua kali. Rasulullah SAW bersabda, sungguh keduanya adalah orang pertama yang berhijrah kepada Allah. Maksudnya keluarga pertama yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Lut alaihissalam. Pada hijrah yang pertama, Ruqayyah keguguran. Lalu setelah itu Ruqayyah melahirkan anaknya Utsman. Utsman memberi nama Abdullah. Dengan nama inilah kunyah Utsman disebut di dalam masa Islam. Jadi Utsman itu kunyahnya Abu Abdillah. Namun disebutkan di sini Abdullah putranya Utsman dan Ruqayyah ini berarti termasuk siapa? Cucunya Rasulullah. Ketika menginjak usia 6 tahun, wajahnya dipatok ayam hingga membengkak dan wafat radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam catatan kaki, Abdullah bin Utsman bin Affan wafat pada bulan Jumadal Ula tahun 4 Hijriah. Jenazahnya disolatkan Rasulullah SAW, dan yang turun ke liang kuburnya adalah Utsman bin Affan. Taib. Di sini ada hal yang mungkin agak bertentangan ya. Kenapa? Setelah menyebutkan putranya Utsman dan Ruqayyah bernama Abdullah, saat usia 6 tahun meninggal dunia. Lalu setelah itu Ruqayyah tidak melahirkan lagi. Jadi seakan-akan setelah meninggalnya Abdullah, Ruqayyah itu masih hidup tapi tidak sempat melahirkan lagi. Dan ini terasa aneh. Kenapa? Karena di dalam catatan kaki disebutkan Abdullah itu meninggal pada bulan Jumadal Ula tahun keempat Hijriah. Sedangkan Ruqayyah meninggal saat tahun 2 Hijriah. Jadi harusnya gimana? Ya harusnya Ruqayyah tidak memiliki anak lagi sampai pun setelah ketika dia meninggal dunia. Jadi Ruqayyah meninggal dunia meninggalkan putranya Abdullah. Abdullah ketika umur 6 tahun meninggal dunia. Nah, ya harusnya seperti itu alurnya. Ya. Jadi Abdullah ini sempat menjadi anak yang kehilangan ibunya. Pada akhirnya Abdullah sendiri akhirnya meninggal dunia. Sehingga kesimpulannya Utsman tidak memiliki anak keturunan yang masih hidup dari Ruqayyah. Jadi 2 anaknya wafat. 6. Hijrah dan wafatnya Ruqayyah. Nah, ini cepat ya. Ruqayyah berhijrah ke Madinah setelah suaminya Utsman bin Affan ketika Rasulullah SAW berhijrah. Ruqayyah sakit saat Rasulullah SAW tengah bersiap-siap untuk perang Badar.
Ini yang tadi saya isyaratkan. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah bulan Ramadan. Utsman bin Affan gak ikut perang Badar. Di antara alasannya ini, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Rasulullah ingin putrinya dijaga sama suaminya, sehingga Nabi tidak memperkenankan Utsman untuk ikut perang apa? Badar. Ya. Nah, ketika Nabi SAW berperang di bulan Ramadan itu, maka Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Tepatnya tidak dijelaskan secara pasti. Yang jelas, ketika pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memenangkan perang Badar, sebelum Nabi kembali, Nabi mengutus 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada ahli Madinah. Sampaikan kabar kalau kita menang, kalian pulang dulu memberikan kabar, nanti kami pulang belakangan. Karena termasuk kebiasaan Rasulullah SAW, beliau tidak langsung pulang setelah perang, tapi beliau berdiam di tempat perang itu selama 3 hari. Nah, sebelum itu Nabi memerintahkan utusan untuk memberikan kabar gembira. Nah, disebutkan utusan itu datang, kata para sahabat yang tidak ikut perang Badar, utusan Rasul datang ketika kami baru saja meratakan kuburannya Ruqayyah. Jadi baru saja mereka selesai menguburkan Ruqayyah, tiba-tiba utusan dari Rasul SAW itu datang mengabarkan kemenangan kaum muslimin. Berarti Nabi SAW tidak menjumpai perawatan jenazah Ruqayyah, karena Nabi saat itu sedang perang. Yang mendapati adalah Utsman bin Affan. Ya, nah, telah mengabarkan kepada kami Affan bin Muslim, telah bercerita kepada kami Hamad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran. Ia berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah SAW berkata, susullah pendahulu kami, Utsman bin Mas'un. Para wanita menangisi kematian Ruqayyah. Lalu Umar bin Al-Khattab mencambuk mereka. Nabi SAW meraih tangan Umar lalu berkata, biarkan saja mereka menangis wahai Umar. Setelah itu beliau bersabda, menangislah kalian, namun jauhilah tangisan syaitan. Nangis kalau sedih itu boleh, tapi yang tidak boleh itu apa? Meratap, nangis histeris. Kalau nangis mengalirkan air mata, sedih tapi tidak sampai meratap, itu boleh. Ya, karena itu manusiawi. Justru tanda seseorang memiliki apa? Kasih sayang di dalam dirinya. Nabi pun menangis ketika kehilangan putranya Ibrahim. Ya, tapi tangisan bukan tangisan syaitan yang menjerit, yang berteriak, yang meratap. Nah, menangislah kalian namun jauhilah tangisan syaitan, karena apapun yang berasal dari hati dan mata itu semata dari Allah dan Rahman. Dan apapun yang berasal dari tangan dan lisan itu semata dari syaitan. Ya, jadi cukup hati sedih dan mata menangis. Tidak perlu dilampiaskan dengan mulut dan tangan. Ya, yang nangis itu kan mata. Jadi cuman air netes, mulutnya diem. Kalau bisa berzikir, bertasbih, astagfirullah, astagfirullah, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulutnya nggak usah ngomong, berteriak kencang, nah itu meratap, itu dari setan. Atau apa? Tangan. Nah, di antara bentuk peratapan ala jahiliyah, merobek-robek saku, memukul-mukul pipi. Jadi tangisan dari hati itu hanya hati saja. Tangisan yang datangnya dari Allah itu dari hati dan mata saja. Tangan dan lisan nggak usah ikut-ikut, karena itu dari syaitan. Nah, Fatimah, siapa Fatimah? Saudarinya Ruqayyah. Ya, dan satu-satunya wanita atau putri Nabi yang masih hidup sepeninggal Nabi SAW. Adapun Ruqayyah, apalagi Zainab, itu sudah meninggal di masa Rasul SAW masih hidup. Maka Fatimah duduk di tepi makam di samping Nabi SAW menangis.
Lalu Rasulullah SAW mengusap air matanya dengan ujung pakaian beliau. Ya. Yang terakhir, Muhammad bin Sa'ad berkata, aku menyebutkan hadis ini kepada Muhammad bin Umar. Ia kemudian berkata, yang sahih dari seluruh riwayat menurut kami, Ruqayyah wafat saat Rasulullah SAW berada di Badar. Beliau tidak menghadiri pemakaman Ruqayyah. Mungkin hadis ini berkenaan dengan putri beliau yang lain, bukan Ruqayyah. Ya. Jadi kisah Fatimah menangis di pemakamannya Ruqayyah ini ada yang mempertanyakan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menjumpai pemakaman putrinya Ruqayyah, karena saat itu Nabi sedang perang Badar. Ya. Jadi kisah ini dipertanyakan. Nah, adapun kalaupun riwayat ini sahih, maka bisa jadi yang dimaksud Fatimah dan Rasulullah menangis di tepi kuburannya Ruqayyah ini setelah beliau pulang. Ya. Tapi kalau tepat di hari pemakaman ini kurang benar. Kenapa? Karena Nabi belum pulang. Utusan Nabi baru datang setelah para sahabat memakamkan Ruqayyah. Nabi datang 2 atau 3 hari berikutnya. Jadi Nabi tidak menjumpai hari dimakamkannya Ruqayyah. Tapi kalau seandainya yang dimaksud setelah Nabi pulang ke kota Madinah, mendatangi kuburan putrinya lalu menangis bersama Fatimah, maka ini bisa jadi benar. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah 3 siapa? Putri Nabi yang kita bahas biografinya. Kurang 1, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Fatimah sudah, dan beliau yang paling lama hidupnya. Ya. Kemudian setelahnya Zainab yang wafat tahun 2 Hijriah. Zainab tahun 8. Tahun 8 ya, salah. Ruqayyah ini yang tahun kedua Hijriah. Jadi yang meninggal terlebih dahulu adalah Ruqayyah. Ya, setelah itu kita akan bahas Ummu Kulthum binti Rasulullah SAW setelah ini insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri mungkin? Tidak ada ya? Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.